Pernah kebayang nggak sih, gimana rasanya malam yang tadinya sangat tenang, mendadak berubah menjadi lautan api dan suara sirine peringatan meraung-raung memecah kesunyian? Ini bukan adegan dari film fiksi ilmiah atau film aksi Hollywood, teman-teman. Ini adalah kenyataan pahit yang baru saja terjadi di Timur Tengah, sebuah eskalasi militer yang bikin seluruh dunia menahan napas. Iran, untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, melancarkan serangan langsung yang masif ke wilayah Israel, dan mereka sama sekali nggak main-main. Senjata utama yang digunakan, rudal balistik super canggih yang bernama Sejil. Di episode kali ini, kita bakal kupas tuntas, sedetail mungkin, apa sebenarnya yang terjadi di malam yang sangat mencekam itu. Kenapa rudal Sejil ini begitu ditakuti oleh dunia barat, dan bagaimana sistem pertahanan udara Israel berusaha menangkisnya. Duduk yang tenang, mari kita mulai bedah kasusnya. Kita mundur sedikit ke beberapa jam sebelum langit Tel Aviv dan Yerusalem dipenuhi kilatan cahaya ledakan. Laporan intelijen sebenarnya sudah memberikan sinyal peringatan bahaya tingkat tinggi. Area di sini, dan dari data yang kita kumpulkan, pergerakan militer Iran sudah terpantau satelit secara intensif selama berhari-hari. Tapi, tahu akan ada serangan dan benar-benar siap menghadapi serangan itu adalah dua hal yang sangat berbeda di lapangan. Ketika sirine pertama kali berbunyi nyaring di Israel, kepanikan massal tentu saja nggak bisa dihindari. Jutaan warga sipil diperintahkan untuk segera masuk ke bunker bawah tanah atau ruang perlindungan anti-bom di rumah masing-masing. Bayangkan kalian sedang bersantai bersama keluarga, lalu tiba-tiba harus berlari mencari tempat aman dengan waktu peringatan yang cuma hitungan menit. Suasana malam itu benar-benar tegang dan jalanan yang ramai langsung kosong seketika. Sementara itu, ribuan kilometer dari Tel Aviv, jauh di dalam pegunungan dan gurun wilayah Iran, sebuah operasi militer berskala raksasa sedang dieksekusi. Bunker-bunker bawah tanah rahasia yang selama ini disembunyikan dari pantauan satelit mata-mata mulai terbuka secara bersamaan. Dari dalam tanah, platform peluncur rudal balistik berukuran masif dinaikkan ke permukaan. Pasukan elit Garda Revolusi Iran bergerak sangat cepat dalam senyap, memastikan semua koordinat target sudah dikunci dengan presisi mutlak. Keputusan sudah diambil di tingkat tertinggi pemerintahan, dan tombol peluncuran hanya tinggal menunggu perintah final eksekusi. Dalam dunia militer, momen kritis seperti ini disebut sebagai point of no return atau titik di mana tidak ada lagi jalan untuk kembali mundur. Ketika perintah itu akhirnya benar-benar turun, api besar menyembur dari roket pendorong, memulai mimpi buruk bagi pertahanan udara musuh malam itu. Kalau kita mau paham kenapa malam yang sangat mengerikan itu bisa terjadi, kita harus mundur sedikit ke belakang untuk melihat akar masalahnya. Semuanya berawal dari sebuah insiden fatal yang terjadi di Damaskus, ibu kota Suriah. Coba bayangin, sebuah gedung konsulat diplomatik yang seharusnya dilindungi oleh kekebalan hukum internasional, tiba-tiba hancur rata dengan tanah akibat serangan udara presisi tinggi. Iran menuding keras Israel sebagai dalang tunggal di balik serangan mematikan tersebut, yang menewaskan beberapa komandan senior dari pasukan elit mereka. Nah, di dunia diplomasi dan geopolitik Timur Tengah yang panas, kehilangan figur-figur penting seperti ini bukan cuma sekadar soal kerugian personel militer. Ini adalah tamparan keras terhadap harga diri, kedaulatan, dan kehormatan sebuah negara. Publik Iran marah besar atas kejadian tersebut, dan ini menjadi pemicu utama ledakan konflik besar-besaran ini. Tekanan dari dalam negeri memaksa pemerintah Iran untuk segera mengambil tindakan balasan yang dianggap sepadan oleh rakyatnya. Pemimpin tertinggi Iran secara terbuka dan di hadapan jutaan pengikutnya bersumpah bahwa pihak yang bertanggung jawab akan dihukum dengan seberat-beratnya. Pernyataan ini bukan sekadar retorika politik kosong yang sering kita dengar di berita sehari-hari. Di Timur Tengah, kata-kata ancaman dari pemimpin tertinggi adalah sebuah janji absolut yang harus direalisasikan oleh militer mereka. Intelijen global langsung meningkatkan status kewaspadaan mereka ke level maksimum. Pertanyaannya saat itu bukanlah apakah Iran akan membalas serangan tersebut, melainkan kapan, di mana, dan seberapa besar skala serangan balasan yang akan mereka luncurkan. Ketegangan menggantung tebal di udara, membuat negara-negara tetangga dan kekuatan superpower dunia sibuk merancang strategi mitigasi. Hitung mundur menuju malam pembalasan resmi dimulai. Biasanya, dalam konflik-konflik sebelumnya, Iran selalu menggunakan strategi perang asimetris. Mereka lebih suka memanfaatkan kelompok proksi atau milisi sekutu mereka yang tersebar di Lebanon, Yaman, atau Irak untuk mengganggu pertahanan musuh. Namun untuk kasus pelanggaran kedaulatan yang sefatal serangan konsulat ini,
menggunakan pihak ketiga dianggap sama sekali tidak cukup untuk memulihkan martabat negara. Iran memutuskan bahwa mereka harus turun tangan sendiri, meluncurkan serangan langsung dari teritori kedaulatan Iran menuju teritori Israel, adalah sebuah pesan geopolitik yang sangat keras dan jelas. Pesannya adalah, kami memiliki kapasitas dan keberanian untuk menyerang kalian secara langsung jika garis merah kami dilewati. Keputusan ini mengubah seluruh kalkulasi strategi militer di kawasan tersebut, karena serangan langsung membawa risiko eskalasi menjadi perang terbuka antar negara yang dampaknya bisa merembet secara global tak terkendali. Dan sekarang, kita masuk ke bintang utama yang membuat malam itu begitu bersejarah sekaligus menakutkan. Kenalkan, ini adalah rudal balistik Sejil. Gini ya, kalau kalian pikir ini cuma roket biasa seperti yang sering dipakai kelompok milisi lokal, kalian salah besar. Sejil adalah mahakarya teknologi militer Iran yang dikembangkan secara mandiri selama bertahun-tahun dengan rahasia yang sangat dijaga ketat. Nama Sejil sendiri diambil dari referensi sejarah kuno yang berarti tanah liat yang dipanggang, yang melambangkan hujan batu hukuman. Rudal ini memiliki panjang belasan meter dan bobot puluhan ton saat diisi penuh. Senjata ini dirancang dengan satu tujuan spesifik, untuk bisa menjangkau dan menghancurkan target strategis di jarak yang sangat jauh, menembus lapisan pertahanan udara paling modern sekalipun tanpa bisa dihentikan dengan mudah. Ini adalah tombak andalan mereka. Lalu muncul satu pertanyaan paling besar dan paling menakutkan yang menghantui pikiran semua pakar pengamat geopolitik saat ini. Apakah insiden pertukaran api mematikan ini merupakan awal mula babak pembuka dari Perang Dunia Ketiga yang selama ini ditakutkan? Memang kedengarannya seperti hiperbola konspirasi atau berlebihan. Tapi faktanya, sejarah dunia mencatat bahwa perang-perang berskala global yang memakan jutaan korban nyawa hampir selalu dimulai oleh serangkaian rentetan salah perhitungan militer beruntun dari negara-negara besar. Saat satu negara superpower mengambil satu langkah ekstrim melewati batas wajar, maka negara aliansinya akan merasa terikat perjanjian politik untuk ikut campur tangan membela kawan sekuat tenaga. Dan rantai domino kehancuran global pun mulai berguguran dengan kecepatan yang tidak bisa lagi dicegah oleh diplomasi kertas. Batas tipis yang memisahkan antara pertunjukan kekuatan militer gertakan dengan perang memusnahkan total saat ini semakin buram. Malam ketika ratusan rudal Sejil membelah langit hitam Timur Tengah itu pastinya akan tertulis tebal dengan tinta darah di buku sejarah militer modern selamanya. Peristiwa gila ini membuktikan satu realita mutlak bahwa perkembangan teknologi senjata penghancur massal manusia sudah berevolusi jauh melampaui kemampuan kita untuk mengendalikan akal sehat emosional kita sendiri. Kedepannya, mata seluruh dunia akan terus tertuju tajam ke kawasan paling bergejolak ini. Bagaimana menurut pandangan pribadi kalian? Akankah situasi di wilayah ini mereda secara perlahan melalui jalur diplomasi alot? Atau kita sebenarnya sedang duduk manis menunggu bom waktu raksasa ini meledak meratakan dunia? Silakan tulis opini cerdas kalian di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe pada channel Pemuda Pos, like, dan share video ini ke teman-teman kalian agar mereka juga makin melek soal perkembangan geopolitik dunia terkini. Sampai jumpa di episode analisis tajam selanjutnya, tetap waspada dan jaga diri kalian.